Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan 2 resep kue gurih. Ini takaran yang besar, takaran 1 kg pastel dan juga risoles. Ini pasti laris manis, nggak hanya di bulan puasa, sepanjang waktu ya. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu 1 kg tepung terigu. Ini ukuran yang maksudnya ini yang curah ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka. Ini supaya lebih lentur lagi. Kemudian tambahkan 4 sendok teh garam. Nah, bahan kering ini cukup tepung terigu dan juga tepung tapioka ya untuk bahan dasarnya. Kemudian nanti kita tambahkan juga 2 bungkus Royco kecil. Ini bisa diganti merek apapun yang kalian suka. Nah, kenapa cuma 2 bungkus untuk penyedapnya? Karena tadi sudah menambahkan garamnya cukup lumayan banyak ya. Nah, kemudian bahan selanjutnya 2 butir telur. Kemudian ada 2 liter lebih 400 ml air ya. Ini resep ekonomis yang biasa aku pakai buat jualan. Kalau kalian mau telurnya lebih banyak juga nggak masalah, nanti bakalan bagus juga untuk hasilnya. Biasanya kalau aku bikin yang versi premium atau telurnya banyak itu 1/4 tepung, aku pakai telurnya 1 ya, jadi untuk 1 kilonya 4. Tapi kalau pakai yang ekonomis 2 butir telur untuk 1 kilogram tepung itu juga nggak masalah, bisa bagus. Pokoknya tergantung selera kalian aja deh ya, mau yang ekonomis atau yang premium. Nah, untuk memudahkan kerjanya di sini aku mau mixer aja sampai tercampur merata saja. Kemudian nanti kita tambahkan sisa airnya. Tadi dimasukkannya sedikit demi sedikit ya, enggak semua airnya dimasukkan. Nanti setelah tercampur merata baru dimasukkan lagi sampai habis untuk airnya. Nah, ini kita matikan dulu. Jadi setelah tercampur merata bisa diaduk manual pakai spatula aja, jangan terus pakai mixer biar airnya itu tidak muncrat kemana-mana gitu ya. Oke, ini kita aduk-aduk semuanya dan dimasukkan untuk sisa airnya. Nah, resep ekonomis ini cocok banget buat kalian yang mau jualan ekonomis. Bisa dijual 1000-an dengan isian yang ekonomis juga. Kalau mau lebih premium bisa diganti dengan isian ayam atau apapun. Ini kulit yang serbaguna ya teman-teman. Jadi ini juga bisa buat risoles mayones yang isiannya telur dan juga beef slash ya teman-teman, dan juga diisi mayones. Nah, kalau sudah tercampur merata ini bisa ditambahkan minyak. Ini aku tambahkan sekitar 8 sendok makan minyaknya, nanti biar mudah waktu mencetaknya. Nah, ini kita diamkan dulu kemudian dicetak. Jangan lupa setiap kali mau mencetak aduk-aduk dulu supaya tidak ada tepung yang mengendap di bawah. Nah, cara cepat buat nyetak kulit risoles itu pakai 2 alat seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian bakalan cepat nyetaknya, jadi nggak perlu lama. Nah, sekiranya kalau cetakannya itu sudah lama kayak punya aku ini, sedikit dioles minyak supaya tidak lengket dan juga gampang buat melepaskan adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, dikit aja supaya tidak lengket aja ya teman-teman. Nah, seperti ini caranya, gampang banget. Nah, ini kita cetak semuanya sampai selesai ya. Kalau mau
pakai wajan kuali juga nggak apa-apa ya teman-teman, itu juga gampang banget, nggak perlu meratakan adonan, cukup dicelup di adonannya. Pokoknya kalau nyetak kulit risoles pakai dua alat atau dua teflon ini bakalan gampang dan juga cepet ya. Itu tips dari aku supaya kalian nggak perlu lama untuk mencetak kulit risoles. Nah, ini dia hasilnya, 1 kg tepung hasilnya lumayan banyak ya. Ini dapatnya sekitar 80 biji. Kulitnya itu tipis tapi juga lentur, tidak mudah sobek ya teman-teman. Pastikan aja buat bagian bawahnya itu benar-benar kering, tidak terlalu basah gitu ya, supaya nanti nggak gampang sobek waktu kita membungkusnya. Nah, ini dia hasilnya, ini siap untuk diisi ya. Nah, untuk isiannya di sini aku nggak record ya teman-teman. Kapan-kapan aku mau record untuk isiannya. Nah, untuk isiannya aku pakai wortel, kentang dan juga telur. Ini dijualnya 2000-an. Kalau mau lebih mahal lagi atau lebih premium bisa ditambahkan dengan ayam atau mau ditambahkan dengan isian apapun, risoles itu cocok banget ya. Nah, seperti ini cara bungkusnya, gampang banget, cukup diisi kemudian dilipat kanan kiri dan digulung. Hasilnya seperti ini ya. Usahakan sedikit padat supaya nanti lebih bagus lagi dan juga tidak mudah bocor ketika digoreng. Setelah itu kita celupkan di adonan cair, cukup pakai adonan yang sudah kita bikin tadi atau bikin sendiri, cukup campuran dari tepung terigu dan juga air ya, dikasih penyedap sedikit supaya tidak hambar. Nah, untuk tepung panirnya biasanya aku blender dulu supaya nanti hasilnya lebih halus, tidak banyak tepung yang bergerindil. Nah, untuk mengambilnya juga pakai sendok ya teman-teman supaya lebih gampang, jangan pakai tangan langsung. Pakai sendok garpu seperti ini itu gampang banget. Jadi untuk adonan cairnya itu enggak jatuh, maksudnya enggak ikut ke tepung panirnya. Jadi tidak banyak cairan yang masuk, nanti akhirnya tepung panirnya itu tidak mudah menggumpal atau menggerindil. Nah, kelihatan kan ini tepung panirnya itu tetap bagus, tidak ada yang menggerindil. Ini bisa juga digoyang-goyang seperti ini cara manirinnya, ini juga bagus. Digoyang-goyang seperti ini juga enggak banyak menggumpal ya teman-teman untuk tepung panirnya. Jadi tips dari aku kalau mau tepung panirnya itu rapi, itu pakai sendok garpu ya waktu nyelup adonan basahnya. Kemudian ini bisa digoyang-goyang dan tepung panirnya itu di blender terlebih dahulu. Nah, ini dilihat ya teman-teman. Jadi semua sudah selesai aku panirin, tapi tepung panirnya tetap bagus, tidak ada yang menggumpal. Nah, ini bisa ditutup dan disimpan, nanti ketika mau orderannya sudah dekat bisa digoreng ya. Oke, ini sudah waktunya aku goreng untuk kulit risolnya atau risoles sayurannya ya teman-teman. Ini bukan risoles, sayurnya ini siap digoreng. Nah, untuk menggorengnya gampang banget, kita panaskan kompornya dan juga dikasih minyak yang panas ya teman-teman, jangan hangat, nanti bakalan kurang bagus, gampang mudah pecah untuk kulitnya. Jadi ini kita panaskan minyaknya sampai benar-benar panas, kemudian baru digoreng untuk risolesnya.
Kalau tips dari aku supaya gak gampang sobek atau cara benar menggoreng risoles itu menggunakan api yang sedang, tapi untuk minyaknya harus benar-benar panas seperti ini. Jadi hasilnya cakep seperti ini ya, tidak ada yang pecah. Nah, 1 kilogram tepung ini hasilnya banyak banget. Cocok banget buat kalian yang jualan ya. Nah, untuk mengemasnya bebas saja. Di sini aku pakai paper cup supaya minyaknya sedikit berkurang karena risoles itu biasanya banyak banget minyaknya. Jadi nanti kalau dialasi dengan paper cup ini bakalan sedikit berkurang untuk minyaknya. Oke, ini kita tata sambil diangin-anginkan supaya lebih dingin lagi. Ketika dibungkus dengan plastik bisa gampang dan juga tidak panas. Nah, untuk membungkusnya aku pakai plastik OPP ukuran 17 kali 12 ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja bersama paper cupnya, kemudian dikasih cabai atau saus sesuaikan dengan permintaan konsumen dan juga harga jual yang kalian inginkan. Nah, seperti ini dikasih cabai aja sudah cakep banget ya teman-teman. Ini dijualnya aku 2.000-an ya teman-teman. Jadi ini isiannya sayur dan juga telur. Ini kita bungkus semuanya sampai selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan dulu 750 gram tepung terigu. Ini aku pakai yang protein sedang. Kemudian tambahkan juga untuk margarinnya, ini sebanyak 150 gram margarin. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai berbulir-bulir ya. Oh ya, tambahkan juga 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok makan gula halus supaya nanti lebih tercampur merata lagi. Tambahkan juga 4 sendok makan minyak sayur supaya lebih keras lagi untuk hasilnya nanti. Ini kita aduk-aduk sampai berbulir-bulir atau margarinnya itu tercampur merata. Nah, seperti ini setelah tercampur merata, ini baru kita siapkan untuk bahan cairnya. Untuk bahan cairnya di sini aku pakai air es ya teman-teman. Jadi nanti ketika pakai air es hasilnya itu lebih keras lagi meskipun tanpa telur. Jadi ini pastel tanpa telur tapi hasilnya lebih renyah dari yang pakai telur. Nah, untuk air esnya di sini aku pakai 240 ml ya. Jadi ini resep yang biasa aku bikin, biasanya bikinnya 1 kilogram karena nanti pesanannya itu hanya sedikit, jadi aku pakai secukupnya tepung. Jadi ngepres gitu ya teman-teman, jadi enggak terlalu banyak nanti yang sisa. Nah, seperti ini kita diamkan. Nah, untuk isiannya di sini aku bikin yang beda. Aku tambahkan sayur buncis ya, teman-teman. Kemudian ini ada 3 kentang dan juga 5 wortel. Nah, untuk adonannya atau kulitnya ini sudah mulai kalis, jadi ketika dibentuk atau pilin nanti lebih mudah karena sudah dirilekskan, jadi didiamkan sebentar gitu ya. Nah, kemudian ini kita bagi menjadi 4 bagian, yang 3 bagian kita taruh wadah lagi dan ditutup supaya kelembapannya terjaga. Nah, kemudian ini kita bagi-bagi menjadi beberapa adonan ya, 1 adonan atau 1 biji kue pastel ini aku timbangnya sekitar 26 sampai 28 gram. Kalau mau yang lebih jumbo lagi bisa pakai 30 gram ya.
Nah, ini kita bulat-bulatkan, kita timbang, setelah itu baru kita pipihkan. Ini cara aku supaya bikin pastel itu lebih cepat. Jadi untuk kulitnya itu dicicil ya teman-teman. Dibikin beberapa jam sebelumnya. Jadi nanti misalkan orderannya untuk pagi hari, untuk sore hari atau siang hari itu kita sudah bikin kulitnya, kemudian dibentuk, dipipihkan, disimpan di wadah tertutup. Nah, untuk isiannya di sini aku sudah potong-potong untuk wortel, buncis dan juga kentangnya. Tambahkan juga bihun ya teman-teman. Untuk bumbunya aku juga bikin lain. Kali ini aku pakai udang rebon supaya lebih enak lagi. Ini sudah dihaluskan, kemudian nanti ada juga tambahan telur yang dipotong kecil-kecil. Nah, untuk bumbunya ini sudah aku goreng atau aku tumis sampai benar-benar harum. Wow, ditambahkan dengan udang rebon, bumbu untuk isian pastel ini jauh lebih harum dan juga gurih banget. Ini ketika aku masak isiannya itu harumnya sampai kemana-mana, menggugah selera ya. Kalian wajib coba untuk isian pastel atau risoles, tambahkan sedikit udang rebon, rasanya enak ya teman-teman. Nah, seperti biasa ketika kita masak isian ini kita tumis, kita aduk-aduk dengan bumbu yang sudah tumis terlebih dahulu, baru kita tambahkan dengan airnya. Bisa juga untuk sayurannya itu dikukus sebentar, kemudian nanti bisa ditumis, itu memudahkan atau meringkas pekerjaan ya teman-teman. Nah, seperti itu kita tunggu sampai benar-benar kadar airnya itu berkurang. Nah, ini sudah hampir selesai untuk nyetak kulitnya, ini tinggal 2 ya teman-teman. Jadi seperti ini, jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal, supaya nanti keresnya itu lebih kerasa lagi, nggak ketebelan ya. Nah, seperti ini kita simpan di wadah yang tertutup. Nah, 750 gram tepung terigu ini hasilnya sekitar 43 biji ya teman-teman. Jadi ini pas banget buat orderan aku yang 40 biji. Tinggal 3 aja, nggak masalah, ini buat bonus yang beli ya. Oke, ini kita tutup, kita simpan dulu. Ini sebenarnya tahan sampai 2 harian ya kalau disimpan di wadah seperti ini. Nah, untuk isiannya ini kadar airnya juga sudah berkurang. Kita masukkan untuk seasoningnya seperti gula, garam, lada dan juga penyedap. Tambahkan juga gula pasir kalau kurang manis ya, dan juga ada daun bawang dan juga seledri. Nanti untuk data resepnya kalian bisa cek di deskripsi box. Nah, untuk pengentalnya aku pakai tepung terigu ya teman-teman. Jadi langsung aja aku tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tepungnya enggak ada yang menggumpal. Nah, terakhir ini kita tambahkan bihun ya. Nah, untuk bihunnya ini supaya lebih ekonomis lagi untuk pastelnya. Untuk isian sesuaikan aja sih dengan selera kalian dan juga harga jual. Juga bisa juga kalau ada requestan dari customer ya. Nah, jangan lupa untuk diicip juga rasanya gimana. Kalau sudah pas, oke, ini siap cetak atau diisi. Nah, untuk sebaiknya kalau bikin risoles ataupun pastel ini untuk isiannya tunggu dingin dulu supaya nanti isiannya tidak mudah basi. Nah, untuk cara membungkusnya gampang banget ya teman-teman. Tinggal kita ambil 1 lembar adonan yang sudah dipipihkan, isi dengan 1 sendok makan penuh atau 1,5 supaya hasilnya lebih gembul lagi, baru dipilin-pilin seperti ini.
Untuk cara milihnya gampang banget seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau kalian punya teknik sendiri atau punya cara milih pastel, bisa disesuaikan aja. Nah, untuk menaruhnya di sini aku juga kasih sedikit tepung supaya nggak lengket di bagian dasarnya. Nah, kita rapat-rapatkan seperti ini ya, supaya nggak bocor ketika nanti di gorengnya. Kita pilih-pilih seperti ini hasilnya. Hasilnya cantik ya teman-teman. Ini gembul-gembul, belum digoreng aja sudah kelihatan gembulnya ya. Nah, seperti ini hasilnya, cantik banget. Ini kita pilih semua sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Hasilnya montok sekali ya teman-teman. Ini belum digoreng. Nah, kemudian untuk menggorengnya, panaskan secukupnya minyak. Kita goreng di api yang sedang. Untuk minyaknya jangan terlalu panas ya teman-teman, supaya tidak banyak beruntusan atau hasilnya sedikit mulus ya untuk permukaan pastelnya. Ini kita goreng semuanya sampai kecoklatan ya teman-teman. Tapi kalau mau di frozen itu bisa banget digoreng setengah matang, disimpan di dalam kulkas, itu bisa tahan sampai 1 bulan kalau ditaruh di freezer ya. Nah, seperti ini hasilnya, cakep banget, gembul-gembul, gemoy-gemoy. Nah, seperti ini hasilnya. Ini setelah kuning merata atau kecoklatan, ini bisa diangkat. Hasilnya bagus banget. Ini sudah kelihatan kerasnya ya. Nah, kita angkat, kemudian ditiriskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya, sudah aku goreng semuanya pastelnya. Ini dapat 43 biji dari 750 gram tepung ya teman-teman. Ini meskipun tanpa telur hasilnya itu bagus banget, keras sampai seharian. Jadi nggak perlu takut untuk pastelnya itu jadi lempem atau nggak keras gitu ya teman-teman. Ini kalau resep tanpa telur pastinya kerasnya lebih lama. Nah, kita review ya teman-teman, kita lihat. Nah, kedengaran kan teman-teman gimana kerasnya? Ini kulit pastel terkeras ya teman. Ini tanpa telur tapi hasilnya malah lebih bagus lagi. Jadi jangan tambahkan telur dalam adonan pastel kalau mau pastelnya itu lebih renyah lagi. Keras tapi tidak alot atau tidak keras sama sekali. Nah, seperti ini ya teman-teman, isiannya itu full, jadi lebih gembul lagi untuk pastelnya. Dan rasanya ini beneran enak ya teman-teman, karena tadi aku tambahkan dengan udang rebon, lebih harum lagi untuk rasa pastel kita. Nah, ini dia hasilnya, gambul dan juga super cantik dan juga kuning merona, kuning kecoklatan seperti ini ya teman. Pokoknya puas banget untuk hasil pastel kali ini. Untuk tekstur, warna dan juga kerenyahnya itu perfect banget. Nah, untuk membungkusnya, karena ini buat ide jualan, bisa pakai plastik OPP ukuran 13x13 atau yang ukuran yang lebih panjang gitu ya teman-teman. Tapi aku mau seperti ini aja, 13x13 ditekuk kemudian dirapatkan seperti ini. Hasilnya cantik banget. Ini cocok banget buat hajatan, buat isian snack box atau buat sanggan atau acara nikahan ya teman-teman, karena ini orderannya buat acara nikahan kata orangnya gitu.
Nah, seperti ini, kemudian siap untuk dikirim. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.